Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang case study yang berjudul e-waste atau sampah elektronik. Saya Anissa Azahra sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Indah Purnamasari yang akan menjelaskan pengertian dan struktur. Lalu ada Syifa Amelia Rezeki yang akan menjelaskan dampak negatif. Lalu dilanjutkan oleh Maruli Pardosi yang akan menjelaskan permasalahan. Dan ada Safitri Mayasari yang akan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut. Saya akan menjelaskan pengertian waste. Jadi, sampah elektronik atau waste adalah istilah yang digunakan untuk segala jenis perangkat elektronik yang sudah tidak diminati, tidak berfungsi atau rusak, dan sudah mencapai umur pakai, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, waste ini juga dikenal sebagai peralatan listrik atau elektronik yang sudah dibuang, dan pembuangannya pun tidak sembarangan, harus sesuai pada tempatnya. Karena kalau pembuangan dan pemprosesannya limbahnya itu tidak tepat, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat merugikan masyarakat sekitar. Nah, kita ambil satu contoh nyatanya pada saat ini, yaitu ponsel. Jumlah ponsel sekarang ini itu telah mencapai jumlah orang yang ada di seluruh dunia. Nah, dengan kecenderungan tersebut, pastinya orang-orang di seluruh dunia akan membeli produk baru, otomatis membuang produk lama. Hal ini lantas dapat menciptakan masalah. Maka hadirlah yang namanya waste atau sampah elektronik. Selanjutnya ada metode penjemputan sampah elektronik untuk memudahkan warga atau masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah elektroniknya. Lalu, kemudian masyarakat hanya cukup mengisi formulir penjemputan e-waste dari gambar tersebut. Dampak negatif sampah elektronik terhadap lingkungan. Bahaya kerusakan lingkungan yang disebabkan pembuangan limbah elektronik yang tidak tepat dapat diurai dalam waktu singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, polusi udara. Pembakaran kabel melepaskan hidrokarbon di atmosfer. Yang kedua, polusi air. Perangkat elektronik mengandung logam beracun seperti merkuri, timbal, dan litium yang jika dibuang secara tidak benar akan bercampur dengan kolam, danau, dan air tanah. Masyarakat yang secara langsung bergantung pada sumber air tersebut kemudian mengonsumsinya tanpa disadari, logam berat ini berbahaya bagi semua makhluk hidup. Yang ketiga, polusi tanah. Logam berat ini memasuki rantai makanan karena diserap oleh tanaman dari tanah. Logam-logam ini tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya menyebabkan rantai makanan yang beracun. Selanjutnya, permasalahan terkait e-waste di seluruh dunia. Limbah elektronik atau e-waste kini semakin tinggi akibat gaya hidup masyarakat kian lengkap dengan perangkat digital dan akses virtual. Pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi langsung masyarakat membuat intensitas kegiatan virtual dengan menggunakan gawai semakin tinggi. Membuka perangkat digital pun meningkat sekaligus mengakibatkan praktik industri dan masyarakat berlebihan. Dampaknya adalah peningkatan e-waste dan terbuangnya sumber daya elektronik tanpa ada kesempatan untuk diolah kembali. Pada tahun lalu, masyarakat dunia membuang e-waste sebesar 57,4 juta ton, sedangkan di Indonesia mencapai 2 juta ton. Jumlah timbulan ini diproyeksi semakin meningkat dengan semakin pendeknya usia barang elektronik. Timbul e-waste dapat menghasilkan masalah berupa paparan racun pada tanah dan udara yang dapat membahayakan rantai makanan dan gangguan kesehatan manusia. Oke, next kita masuk ke bagian solusi. Nah, ada 10 cara untuk mengurangi sampah elektronik yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, apa
saja sih solusinya? Untuk poin yang pertama, jual perangkat elektronik lama. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu cara terbaik dan termudah untuk mengurangi jejak limbah elektronik. Nah, poin yang kedua, donasikan barang elektronik lama. Mengapa? Cara mengurangi limbah elektronik yang kedua dengan mendonasikan perangkat-perangkat elektronik yang masih berfungsi dengan baik kepada pihak yang membutuhkan. Next, ke poin yang ketiga, mendaur ulang dan membuang limbah elektronik dengan benar. Cara mengurangi sampah elektronik yang ketiga dengan mendaur ulang dan membuang limbah elektronik yang Anda miliki dengan benar. Poin yang keempat, menjaga keawetan barang elektronik. Cara mengurangi sampah elektronik yang tepat dengan menjaga keawetan barang elektronik kepunyaan Anda dengan baik, menjaga dan memelihara barang elektronik untuk meningkatkan masa pakainya adalah salah satu cara terbaik untuk menghemat uang dan mengurangi limbah elektronik. Nah, untuk poin yang kelima yaitu berpikir 2 kali sebelum membeli atau memperbaharui perangkat elektronik. Nah, cara mengurangi sampah elektronik yang kelima dengan selalu berpikir 2 kali sebelum mengupgrade atau membeli perangkat elektronik yang baru. Untuk poin yang keenam, yaitu menyimpan data secara online. Nah, cara mengurangi sampah elektronik yang keenam ini dengan menyimpan data secara online, layanan cloud jauh lebih baik daripada yang Anda kira dalam mengurangi dampak lingkungan akibat sampah elektronik. Nah, untuk poin yang ketujuh, beli barang elektronik hemat energi. Nah, cara mengurangi sampah elektronik yang ketujuh dengan membeli barang-barang elektronik yang hemat energi ya. Untuk poin yang kedelapan, memperbaiki barang elektronik yang rusak. Nah, poin ini adalah cara mengurangi sampah elektronik yang kedelapan dengan berusaha memperbaiki barang elektronik yang rusak, alih-alih menggantikannya dengan yang baru. Nah, untuk poin yang 9 yaitu sewa alat elektronik daripada membelinya. Nah, cara ini nih yang dapat mengurangi sampah elektronik yang selanjutnya dengan menyewa peralatan-peralatan elektronik tertentu. Jika Anda berencana untuk menggunakan peralatan elektronik tertentu dengan jangka waktu terbatas, lebih baik Anda menyewanya daripada membelinya. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir nih. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu sebarkan informasi mengenai bahaya sampah elektronik. Nah, cara tersebut dapat juga mengurangi sampah elektronik dengan menyebarkan informasi mengenai bahaya dan dampak negatif yang dihasilkan oleh penumpukan sampah elektronik. Katakanlah, jika Anda setia dalam upaya mengurangi limbah elektronik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.